Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di ODS Talk, di mana kita pastinya bakal membahas dan juga mengupas tuntas mengenai program studi yang ada di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dan di episode kali ini pasti kita bakal mengulas juga mengenai program studi teknik sipil yang ada di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dan sudah bersama Dazol saat ini ada Mas Gilang Jenar Bagaskara ya, mahasiswa dari teknik sipil UMS. Nah, mungkin bisa dikenalkan lagi Mas mengenai Masnya ke teman-teman nih calon mahasiswa baru. Oke, perkenalkan nama saya Gilang Jenar Bagaskara dari program studi teknik sipil angkatan 2020. Oke, angkatan 2020 berarti sekarang semester 4 ya? Iya, Mas. Oke, mungkin kalau di kampus ini selain mahasiswa ikut UKM-UKM lainnya atau himpunan gitu juga nggak Mas? Kalau dari saya sendiri ikut, Mas. Ikut organisasi yaitu dari KMTS atau Keluarga Mahasiswa Teknik Sipil. Oke, KMTS ya. Iya. Yang pasti itu juga mendukung soft skill yang bisa dieksplorasi untuk mahasiswa selain dari teori yang udah didapetin sama dosen ya Mas ya. Iya, benar. Oke, yang pasti kita bakal mengupas tuntas juga mengenai program studi teknik sipil yang ada di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Ini kan teman-teman juga yang nonton calon mahasiswa baru nih Mas. Bisa nggak sih Mas dijelasin atau diceritain pengalaman Mas selama kuliah di teknik sipil UMS biar teman-teman nih calon mahasiswa baru yang mau masuk di teknik sipil tuh nggak kaget suasana belajarnya kayak gimana, terus juga mungkin dosen-dosennya seperti apa gitu Mas, bisa diceritain sih? Saya pengalaman di program studi teknik sipil itu sangat menyenangkan Mas. Dalam artian saya bisa mengetahui apa aja sih prospek pekerjaan, terus juga bagaimana cara belajar di dunia teknik sipil khususnya, dan juga di samping itu saya juga ikut di berbagai organisasi di luar maupun di kampus gitu Mas. Oke, dan juga Masnya kan bisa dibilang udah 2 tahun ya di UMS nih. Menurut Mas apa yang ngebedain waktu kita sekolah, waktu di SMA atau SMK segala macam, sama waktu kita masuk ke dunia perkuliahan Mas? Kalau di waktu SMA itu tuh dari guru itu menerangkan satu persatu Mas. Tetapi kalau di perkuliahan ini kita tuh belajar mandiri Mas. Dalam artian kita harus bisa mencari penyelesaian masalah baik dari perhitungan maupun di mata yang kuliah yang lain. Gitu. Oke, yang pasti lebih mandiri ya. Iya, kita harus juga bisa untuk mendorong diri kita untuk semakin mandiri, di mana kita yang ngejar-ngejar dosen istilahnya, bukan kita yang dikejar-kejar, beda sama dulu zaman SMA atau SMK segala macem ya. Tapi kalau di teknik sipil sendiri apa aja sih Mas yang dipelajari? Banyak ini Mas untuk pembelajaran di program studi teknik sipil. Yang pertama, tahun pertama itu ada statistika. Iya. Terus yang kedua ada struktur bangunan. Yang ketiga ada rekayasa transportasi. Yang keempat mekanika fluida. Itu tahun pertama Mas. Ada juga tahun kedua. Tahun kedua itu ada analisa struktur, hidraulika, rekayasa lalu lintas, mekanika tanah, dan desain geometrik jalan gitu Mas. Oke, jadi teman-teman nih yang masih bingung untuk masuk ke teknik sipil, mungkin informasi lebih lanjutnya ada di websitenya ya Mas? Ada, tentu website Mas. teknik sipil UMS, pastinya langsung aja ditarik di Google ya, pasti ada gitu. Iya. Untuk kedepannya nih Mas, mungkin teman-teman yang calon mahasiswa baru yang masih bingung, wah kalau nanti masuk teknik sipil tuh bakal jadi apa sih Mas? Apakah jadi pegawai negeri sipil atau mungkin jadi tukang bangunan segala macam? Karena kan stigma orang masih banyak ya. Itu mungkin prospek kerjanya kedepannya seperti apa Mas? Di teknik sipil itu sangat banyak banget Mas prospek kerjanya. Yang pertama itu menjadi konsultan, proyek kontraktor, bisa jadi dosen. Dan di samping itu juga bisa menjadi bekerja di PUPR gitu Mas. Kontraktor tuh duitnya gede Mas. Iya banyak tentu Mas. Emang selain teman-teman bisa untuk mengaplikasikan ilmu-ilmunya dengan di dunia kerja, juga bisa juga jadi akademisi ya. Jadi dosen, jadi yang ngurusin di perguruan tinggi segala macem. Pastinya bakal bermanfaat juga teman-teman yang mau masuk ke teknik sipil UMS. Jangan ragu lagi karena kalau mungkin dari Masnya sendiri, dosen-dosen di teknik sipil UMS ini seperti apa Mas? Kayak lebih fun kah atau masih muda-muda kah atau seperti apa? Untuk dosen-dosennya itu sangat
menarik banget Mas. Bisa diajak ngobrol dan juga dosen-dosen itu ada yang ganteng-ganteng, cantik-cantik. Tentunya nggak salah pilih deh Mas untuk di jurusan program studi teknik sipil sendiri. Yang pasti pendekatannya juga pasti lebih enak. Terus juga kalau kita mau berdiskusi mengenai materi-materi yang mungkin masih dibingungkan, mengenai tugas-tugas yang mungkin segala macam pastinya lebih enak ya Mas dengan dosen-dosennya. Atau mungkin ada juga fasilitas-fasilitas yang lebih membuat atau memfasilitasi teman-teman mahasiswa untuk lebih mengeksplor lagi Mas. Atau mungkin ada tadi kan ada HIMA ya, himpunan mahasiswa, ada juga mungkin UKM-UKM lainnya atau komunitas gitu Mas. Di teknik sipil itu ada juga Mas UKM, yaitu namanya Q gitu. Itu adalah UKM di mana bikin jembatan-jembatan tentang perlombaan gitu Mas. Sering ikut lomba juga berarti ya? Iya. Ini teman-teman nih ya. Ada juga fasilitas-fasilitas yang pastinya lebih memfasilitasi teman-teman untuk mengembangkan dirinya agar nantinya di dunia kerja pasti bisa bersaing juga gitu ya. Kemarin juga saya sempat baca nih Mas di salah satu website gitu kan, ada sumber yang mengatakan bahwa lulusan teknik sipil tuh bakal jadi tukang bangunan gitu katanya gitu kan. Itu menurut Masnya sendiri bener atau enggak sih? Yang itu sangat salah Mas. Tukang bangun itu nggak selamanya menjadi tukang bangun Mas. Kita bisa menjadi peneliti dari suatu proyek dan juga kita bisa menjadi menggambar, desain gambar gitu, merancang gitu. Jadi nggak cuma selamanya di tukang bangunan gitu. Pastinya dengan ilmu-ilmu yang didapatkan, bukan ya stigma-stigma itu salah lah ya Mas ya. Kita bisa lebih dari itu, bisa jadi lebih dari itu kalau kita masuk ke teknik sipil UMS yang pastinya bakal bermanfaat lah buat teman-teman nantinya. Kalau menurut Mas sendiri, apa yang ngebedain teknik sipil UMS dan juga teknik sipil dari perguruan tinggi lainnya? Teknik sipil UMS dan teknik sipil yang lain ya. Kalau teknik sipil UMS itu yang pertama itu sudah terakreditasi unggul Mas. Unggul di atasnya A ya. Benar Mas. Terus juga di samping itu juga sudah sistem pembelajaran yang sangat internasional gitu. Di samping itu juga teknik sipil itu tidak kalah menarik dengan teknik sipil di universitas yang lain, khususnya di UMS. Masih ada Mas Gilang juga di teknik sipil UMS ya. Buat teman-teman yang pengen kenalan lebih lanjut bisa nanti masuk ke teknik sipil Universitas Muhammadiyah Surakarta. Seru banget ngobrol-ngobrol kita hari ini. Atau mungkin aku mau balik lagi ke isu tadi. Yang katanya teknik sipil itu bakal jadi tukang bangunan seperti itu Mas. Untuk sebagai mahasiswa sendiri Mas, apa sih yang bisa kita lakukan untuk menciptakan misalnya lulusan-lulusan dari Universitas Muhammadiyah Surakarta terutama di teknik sipil itu menjadi lulusan-lulusan yang berkualitas dan juga bisa bersaing dengan lulusan-lulusan dari universitas perguruan tinggi lainnya. Untuk itu kita bisa mempelajari di mata kuliah itu juga sudah dipelajari Mas, banyak materi-materi yang bakal akan dipersiapkan di dunia pekerjaan gitu. Jadi kita sudah di teknik sipil UMS sendiri itu kita sudah punya modal pegangan gitu Mas untuk kedepannya menjadi profesi yang lebih baik gitu. Yang pasti dibekali juga dengan dosen-dosen yang mengampu dan juga fasilitas-fasilitas yang bisa menampung minat bakat teman-teman kalau nanti masuk ke fakultas teknik terutama di teknik sipil Universitas Muhammadiyah Surakarta. Seru banget ngobrol-ngobrol kita hari ini. Thank you banget Mas. Atau mungkin buat teman-teman, ini kan calon mahasiswa baru, ada nggak pesan-pesan buat teman-teman yang masih ragu atau bingung, yang istilahnya masih bimbang lah mau masuk ke prodi apa ya, mau kampus apa ya, dan monggo Mas diyakinkan lagi buat masuk ke teknik sipil Universitas Muhammadiyah Surakarta. Buat adik-adik, pesan dan kesan saya khususnya buat mahasiswa baru yaitu mari mendaftar di program studi teknik sipil Universitas Muhammadiyah Surakarta. Karena apa? Di teknik sipil Universitas Muhammadiyah Surakarta itu kita bisa mengetahui apa sih prospek kerja dan juga kita nggak bakalan di kedepannya itu nggak bakalan menyesal gitu. Jadi mari buruan
bergabung di Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Surakarta. Oke, dan juga buat teman-teman yang pengen tahu lebih lanjut mengenai penerimaan mahasiswa baru di Universitas Muhammadiyah Surakarta, teman-teman bisa langsung aja cek lewat website kita yang ada di pmb.ums.ac.id atau juga bisa dipantengin terus dan juga di follow Instagram kita di @odsum Surakarta. Karena PMB UMS dibuka terus sampai tanggal 27 Agustus 2022. Buat kamu yang belum daftar, buruan daftar ya sebelum nanti pendaftarannya ditutup. Atau mungkin buat kamu juga yang masih bingung dan pengen konsultasi lebih lanjut mengenai program studi yang mau diambil, bisa juga konsultasi melalui WhatsApp kita di 0812 2700 0102. Terima kasih juga Mas Gilang atas waktunya. Terima kasih juga teman-teman yang udah nonton dan juga stay tune di podcast ini sampai habis ya. Sampai jumpa di next kesempatan. Kita tutup akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.